Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic Raja Jualan. Di video kali ini saya akan mengulas 3 faktor penyebab kenaikan harga sebuah produk. Ya, apakah teman-teman pernah merasa penasaran? Ini produk kok tiba-tiba bisa naik? Minyak goreng naik, sembako naik, ya, apa-apa sekarang pada naik. Kira-kira apa penyebab kenaikan sebuah produk? Apakah ada yang mengendalikan? Ya, nah, jadi gini teman-teman, di sini saya mempunyai 3 kesimpulan penyebab dari kenaikan barang, ya, atau kenaikan sebuah produk. Nah, di video ini juga saya ingin mengajak teman-teman ngobrol, ya. Jadi kalian nanti bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Yang pertama, sebuah produk bisa mengalami kenaikan karena bahan baku pembuat produk tersebut juga mengalami kenaikan. Saya kasih contoh yang paling nyata ya teman-teman. Misalnya kenaikan rokok ya teman-teman, kenaikan rokok misalnya. Nah, kenapa harga rokok bisa naik? Salah satunya adalah ya karena tembakonya harganya naik seperti itu. Nah, misalnya lagi untuk produk-produk seperti ya anggaplah seperti snack, Kitela dan lain sebagainya ya, itu kok naik? Yaitu salah satunya adalah karena mungkin bahan bakunya seperti ketelanya naik, otomatis kalau bahan bakunya naik, otomatis harga produk tersebut juga naik ya. Karena kalau misalnya bahan bakunya naik, kalau misalnya harga produknya itu dinaikkan, ya perusahaan akan mengalami kerugian ya teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, itu adalah karena cukai dan pajaknya naik ya. Secara kasusnya seperti ini. Yang paling nyata ya teman-teman, yang paling gampang itu ya sebenarnya memang rokok ya untuk sampel dari kasus kenaikan harga sebuah produk ya. Jadi gini, harga tembakau itu sebenarnya itu stabil ya teman-teman, nggak naik banget, nggak turun banget. Tapi yang parah itu adalah cukainya teman-teman ya. Cukai rokok itu bahkan saya bisa katakan itu sesuatu yang nggak masuk akal ya, sesuatu yang nggak masuk akal karena harga rokok tersebut itu rata-rata udah tinggi-tinggi banget teman-teman ya, udah tinggi-tinggi banget. Tapi saya nggak mau membahas lebih dalam lagi mengenai produk rokok ya. Karena bisa tonton di playlist saya peluang usaha freelance rokok. Di situ saya sudah memberikan banyak sekali pandangan-pandangan saya dan cara-cara saya untuk berbisnis produk rokok ya. Itu yang kedua ya. Jadi bahan bakunya nggak naik, tapi cukainya yang naik ya. Cukainya yang naik atau pajaknya yang naik. Otomatis cukainya naik, pajaknya naik, harga barang otomatis naik. Yaitu untuk mengimbangi teman-teman. Kalau mereka nggak menaikkan produk, mereka nggak bakal bisa bayar pajak. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga ya teman-teman, itu adalah karena suppliernya sedikit. Ya, karena suppliernya sedikit. Teman-teman, apakah ingat beberapa tahun ke belakang itu kan ada sebuah fenomena ya wabah ya teman-teman. Dan itu produk-produk minuman kesehatan ya. Saya kasih contoh UC ya, minuman UC yang dari OT itu harganya luar biasa naiknya teman-teman, fantastis banget itu. Kenapa? Karena suppliernya sedikit ya. Jadi memang kalau misalnya dalam hukum pasar ya, dalam hukum jual beli, semakin sedikit suppliernya ya, otomatis harganya tinggi. Kenapa ya? Karena banyak orang yang antri untuk merebut produk tersebut gitu. Banyak orang yang membutuhkan produk tersebut ya. Misalnya diketok harga sekian, nggak mau. Wah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Ini produk langka, suppliernya sedikit. Saya bisa jual ke yang lain itu masih banyak yang mau nampung, masih banyak yang mau jadi agen, masih banyak yang mau beli ya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Nah, terus sebagai bonus itu teman. Jadi yang keempat ya, kenapa harga produk itu bisa naik ya? Salah satunya ya karena perusahaan ingin melipat gandakan keuntungan. Ya, perusahaan ingin melipat gandakan keuntungan. Jadi bahan bakunya nggak naik, cukainya nggak naik, nggak ada yang naik, tapi mereka menaikkan produk ya salah satu alasannya yang masuk akal adalah karena mereka ingin yang menaikkan omset ya, menaikkan profit perusahaan mereka seperti itu ya. Jadi itu adalah 4 hal ya teman-teman penyebab dari kenaikan harga sebuah produk seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman apakah harga sembako dan harga misalnya seperti gula pasir, minyak goreng, adakah yang mengendalikan harga tersebut? Coba teman-teman bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Jelaskan apa ya, kasih saya
tanggapan mengenai video ini ya, dan tuliskan alasannya apa ya. Terima kasih see you next time yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.